Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Oke, sekarang siap-siap karena babak akhir dari salah satu skandal paling heboh di sepak bola Asia Tenggara akhirnya tiba juga. Beneran, ini final, palu hakim udah diketuk, vonisnya udah jatuh dan udah nggak ada lagi jalan buat balik. Selamat datang di Raka Pradita Channel dan kali ini kita bakal kupas tuntas putusan akhir dari Pengadilan Arbitrase Olahraga atau yang kita kenal sebagai CAS soal kasus pemalsuan dokumen pemain yang bikin geger Federasi Sepak Bola Malaysia. Langsung aja yuk kita mulai. Oke, jadi apa sih inti dari putusan ini? Nah, setelah proses yang, ya ampun, panjang banget, akhirnya CAS secara resmi ngumumin keputusan mereka atas banding yang diajuin sama Federasi Sepak Bola Malaysia. Dan hasilnya, wow, tegas banget, gak ada kompromi. Yap, bener banget. Banding dari Federasi Sepak Bola Malaysia itu ditolak. Ditolak mentah-mentah, nggak ada ampun. Intinya gini, semua upaya mereka buat ngebatalin atau minimal meringankan hukuman awal itu gagal total. Ini udah jadi akhir dari perjalanan hukum mereka. Udah mentok. Nah, karena bandingnya ditolak, artinya apa? Ya artinya semua hukuman yang udah dijatuhin di awal, itu sekarang jadi final. Nggak bisa diganggu-gugat lagi. Mereka harus jalanin semuanya. Yuk kita bedah satu persatu. Apa aja sih konsekuensi yang harus mereka tanggung? Oke, yang pertama kita ngomongin soal denda. Dan ini dendanya bukan main-main. FEM diwajibkan bayar denda sebesar 350.000 franc Swiss. Kalau dirupiahin, itu setara dengan 7,6 miliar rupiah. Wow, ini jelas bukan denda receh ya. Ini tuh pukulan finansial yang telak banget buat mereka. Terus, gimana nasib para pemainnya? Nah, untuk sanksi pemain, hukuman larangan bertanding selama 12 bulan itu tetap berlaku. Nggak ada perubahan. Tapi eits, ada sedikit keringanan nih. Mereka masih diizinkan buat ikut latihan dan semua aktivitas non-pertandingan bareng klub mereka. Jadi ya, meskipun dilarang main di kompetisi resmi, mereka nggak sepenuhnya diisolasi gitulah. Nah, kita kan ngomongin pemain terus nih. Jadi siapa aja sih sebenarnya 7 pemain yang terlibat dalam skandal ini? Yuk kita lihat nama-nama yang jadi pusat dari semua kontroversi ini. Oke, ini dia daftar namanya. Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, John Irazabal, dan Hector Hevel. Yap, ketujuh nama ini kayaknya bakal selamanya diingat dan tercatat dalam sejarah skandal ini. Dan yang paling penting dari semuanya, apa sih status dari putusan CAS ini? Nah, jawaban buat pertanyaan ini tuh krusial banget. Karena ini bukan sekedar rekomendasi atau saran ya. Jadi gini, putusan CAS itu sifatnya final dan mengikat. Artinya apa tuh? Artinya ya udah, pintu udah tertutup rapat. FAM nggak bisa lagi banding kemana-mana, nggak ada jalur hukum lain. Titik. Mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus nerima dan ngejalanin semua keputusan ini. Kasus ini secara resmi sudah ditutup. Nah, setelah kita lihat semua faktanya, dari denda miliaran rupiah, larangan bertanding buat para pemain, sampai keputusan final yang udah nggak bisa diubah lagi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, menurut kalian, hukuman ini cukup adil nggak sih? Apakah sanksinya udah setimpal sama pelanggaran yang mereka lakuin? Nah, aku pengen banget dengar pendapat kalian semua. Coba deh tulis di kolom komentar ya. Dan pastinya jangan lupa subscribe Raka Pradita Channel buat dapatin ulasan-ulasan mendalam lainnya. Terima kasih banyak udah menyimak sampai tuntas.